ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban dek, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Halo sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Shalom, selamat malam listener, kembali mengudara di ruang dengar Anda dalam program Reach the Unreachable. Seperti biasa bersama Mayor malam hari ini disiarkan langsung di Radio Hardline 94.4 FM Samarinda dan tentunya dipancar luaskan di ruang dengar Anda, terkhususnya juga di live streaming ataupun juga melalui sosial media Hardline Space Samarinda ataupun juga di aplikasi Jalur Hati. Dan tentunya di malam hari ini seperti biasa dalam program ini kita didukung oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Dan dalam program ini juga kami mengundang Anda untuk dapat berinteraksi di jalur WhatsApp di 0811 587028 dan juga di 0853 8872 2594, di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594.
Dan pastinya seperti biasa di program ini Mer tidak sendiri. Mer sudah ditemani dengan narasumber yang onsite hadir di studio dan tentunya akan memberikan kabar sukacita kepada kita malam hari ini. Dan langsung Mer perkenalkan Ibu Riama Hutagalung MTH, Ibu Pendeta Riama Hutagalung MTH. Shalom, selamat malam Ibu. Selamat malam. Iya, sukacita untuk bisa kembali berjumpa karena terakhir tahun kemarin ya kita berjumpa ya. Ya. Dan tentunya di malam hari ini Ibu Riama juga akan memberikan kabar sukacita kepada kita. Namun sebelumnya Ibu, sebelum menyampaikan kabar sukacita, Mer mengundang Ibu membuka kita di dalam doa. Silahkan Ibu. Mari kita berdoa. Kesempatan yang ada ini kami mau gunakan untuk memberikan segala puji hormat bagi Tuhan yang sudah menciptakan kami dan sudah mengizinkan kami untuk melayani Tuhan melalui wadah ini. Biarlah apa yang sudah kami lakukan ini mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, serta membawa kami lebih mengenal Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan kami, dan mengerti lagi arti hidup kami di tengah dunia yang penuh dengan bermacam-macam gejolak ini, supaya kami paham dan kami boleh mendapatkan pemahaman bahwa kami ada di dalam tangan Tuhan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hadirlah Tuhan bersama dengan kami, sebab kami mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuat kami lebih dewasa di depan, di dalam menjalani hidup, dalam menjalani pelayanan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan embankan di atas pundak kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkanlah detik-detik ke depan ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang mengambil alih semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dan tentunya untuk waktunya kepada Ibu Riama dipersilahkan. Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, malam hari ini kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Di sini tidak ada firman Tuhan yang di luar daripada Alkitab, dan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini yang sudah berulang-ulang. Kenapa harus berulang-ulang? Karena memang ini yang harus kita pelajari, dan ini memang hidup kita. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang sudah biasa kita dengarkan dan kita renungkan, tetapi ini yang Tuhan mau untuk kita renungkan pada saat malam hari ini, yang sudah kami siapkan di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Biar kita baca semua. Di sana dikatakan perikopnya orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengarkan perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga."
Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara yang Tuhan kasihi, pada saat ini kita lihat melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwa kami akan berikan judul di sini, kita tidak bodoh melepaskan yang harus lepas, tetapi menggenggam yang harus kita genggam. Nah, di sini ada seorang datang kepada Yesus, orang muda. Ya, merasa dia sudah berbuat banyak, merasa dia sudah melakukan banyak, dan dia bangga bahwa dia sudah bisa melakukan begitu banyak untuk mendapatkan hidup kekal. Tetapi di sini Yesus berkata bahwa firman Tuhan juga berkata bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan kita. Dengan bangganya dia mengatakan, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia tidak paham bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan kita. Kadangkala ini dianggap orang sepele, kebenaran firman Tuhan yang seperti ini. Karena pada saat-saat ini, akhir-akhir zaman ini, orang berkhotbah hanya sekedar, bukan sekedar memotivasi. Tetapi makna firman yang paling hakiki lupa untuk menyampaikan. Karena yang paling hakiki melalui kebenaran firman Tuhan itu adalah supaya kita proklamirkan bahwa keselamatan itu tidak ada perbuatan kita di dalamnya. Tidak ada kontribusi kita di dalamnya. Keselamatan itu semata-mata kasih karunia daripada Tuhan. Inilah yang dilihat oleh Yesus dari seorang muda ini. Membenarkan, mengarahkan pemuda ini supaya dia paham bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatannya. Walaupun dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan. Ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang bagaimana? Kata Yesus, jangan membunuh, oke. Jangan berzina, oke. Jangan mencuri, oke. Jangan mengucapkan saksi dusta, oke. Hormatilah ayahmu dan ibumu, oke. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, oke. Orang muda itu berkata, semuanya itu sudah kuturuti. Bahkan di Injil yang lain, dari muda saya sudah melakukan itu. Seolah-olah dia merasa tidak ada lagi yang saya lakukan. Tidak ada lagi kekurangannya, sudah sempurna. Bahwa sudah di puncak yang paling tinggi saya dapat melakukannya. Saudara, kebenaran yang paling hakiki melalui kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa keselamatan itu sekali lagi bukan karena perbuatan kita. Keselamatan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan yang dianggap orang ini adalah sepele, tidak hakiki.
Karena seperti yang kami katakan tadi, sekarang ini khotbah-khotbah memotivasi itu tidak salah. Tetapi yang paling hakiki adalah keselamatan itu adalah kasih karunia Allah semata-mata. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, Yesus melihat ada kebanggaan di dalam kehidupan seorang muda ini. Sehingga Yesus membuat sebuah kuesioner lagi untuk mengetahui apakah dia sungguh-sungguh atau apakah dia sudah semua hukum-hukum itu dia lakukan. Yesus membuat sebuah kuesioner bagi dia. Bukan Yesus tidak tahu, tahu Yesus. Tahu, Yesus Maha tahu. Tidak ada yang dia tidak tahu, semua dia tahu. Tetapi kuesioner ini untuk memberikan pemahaman bagi kita yang ada pada saat-saat ini, yang di luar orang Yahudi, di luarnya daripada pemuda ini. Lalu dia katakan, dia buat sebuah alat kuesioner untuk mengetahui sejauh mana dia mengasihi Tuhan. Lalu dikatakan kepadanya di dalam ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tetapi saudara yang Tuhan kasihi, ayat yang ke-22 itu mengatakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Pada zaman itu bagi orang Yahudi, tanda perkenaan Allah mereka memiliki harta finansial yang cukup banyak. Itu tanda perkenaan Allah bagi pemahaman mereka. Tetapi sekarang tidak seperti itu. Ya, banyak juga pengkhotbah sekarang ini, tanda perkenaan diberkati, mengikuti berkat. Belum tentu. Itu tidak tolak ukur bahwa tanda perkenaan Allah diberkati secara finansial. Tidak. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, bagi pemuda ini, hukum-hukum yang dituntut oleh hukum Taurat tadi, dia dapat melakukan dengan baik. Dia dapat melakukan dengan bangga. Menghormati orang tua dan tidak membunuh dan tidak mencuri, tidak melakukan saksi dusta, tidak berzina, ya, tidak mengucapkan saksi dusta. Dia dapat melakukan itu. Tetapi yang satu ini, yang sulit dia lakukan, yaitu ketika tiba di titik yang paling dalam, bahwa Yesus mengatakan, juallah segala hartamu, bagi-bagikanlah dan ikutlah aku. Nah, ini alat kuesionernya Tuhan untuk mengetahui sejauh mana pemuda ini terikat kepada hartanya itu. Nah, sejauh mana pemuda ini diikat oleh hartanya itu. Bukan Yesus tidak tahu, tahu dia. Tetapi maknanya ini bagi kita. Sejauh mana kita terikat dengan apa yang kita sayangi, yang secara khusus, yang secara dalam. Tuhan mau membongkar itu supaya kita tidak mengalami kerugian. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, langsung ketahuan bahwa dia sungguh terikat kepada harta kekayaannya itu, dibuktikan dengan dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya. Saudara yang Tuhan kasihi, dia terikat kepada hartanya. Kenapa firman Tuhan ini harus dijelaskan, harus diterangkan bagi kita? Karena firman Tuhan ini dulu, sekarang, dan sampai yang selama-lamanya, bahwa firman Tuhan ini sangat relevan
bagi kita umat-umat Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, kembali saya katakan tadi, bukan karena perbuatan kita selamat, tetapi tanda bukti kita sudah diselamatkan oleh Tuhan seperti yang dibilang si Ibrani itu adalah bahwa kita tidak terikat kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Bukti kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengeluarkan buah. Ya, kita harus mengeluarkan buah. Tanda bukti kita orang yang hidup, tanda bukti kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, harus ada buah yang harus kita keluarkan. Saudara yang Tuhan kasihi, kekayaan ini sangat mengikat dia. Ya, seperti ada di Injil yang lain, seorang kaya ketika dia menimbun hartanya, dia bilang, "Hai jiwaku, tenanglah engkau, turun-temurun sudah ada persiapan untukmu, tenanglah engkau." Ya, dia mengatakan seperti karena dia bersandar kepada harta kekayaannya itu. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan mau supaya kita tidak menggenggam itu dengan erat. Tadi udah kami katakan judulnya, jangan kita menggenggam yang harus lepas. Ya. Apapun alasannya, apa yang ada di dalam dunia ini kita akan lepaskan. Pemuda ini menggenggam erat-erat yang sesungguhnya itu harus lepas. Tetapi dia tidak tahu sesungguhnya dia melepaskan yang harus dia genggam sebenarnya. Atau boleh kita katakan kepada jiwa kita, kepada sesama kita, kita tidak bodoh melepaskan yang seharusnya, yang sewajarnya, suka tidak suka itu harus lepas. Tetapi kita tidak bodoh menggenggam yang harus kita genggam sebenarnya. Nah, acara malam hari ini dibuka oleh Mission Care. Difasilitasi oleh Mission Care dan selalu diperkenalkan visi misi daripada Mission Care, yaitu melayani di bidang yang sudah disepakati oleh Mission Care, yaitu membantu hamba-hamba Tuhan di daerah yang sangat katakanlah sangat belum bisa hidup dari pelayanan itu, dengan guru-guru agama dan mahasiswa teologi. Mission Care membuka ini. Mission Care menghimbau melalui acara-acara di radio seperti malam hari ini. Mission Care menghimbau supaya kita melayani pekerjaan Tuhan melalui membantu hamba-hamba Tuhan supaya mereka boleh tertolong di dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Saya boleh mendapatkan sedikit memahami himbauan Mission Care bagi umat-umat Tuhan. Apa himbauannya Mission Care itu?
Mari teman-teman, mari pemirsa, jangan kita mau seperti orang muda ini, hanya menggenggam yang harusnya itu dilepaskan. Ya. Mission Care menghimbau, mari kita seberangkan apa yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita. Mungkin itu sebahagian dari keuangan kita, kita seberangkan dari hidup yang sementara ini, kita seberangkan kepada nilai-nilai yang kekal melalui pelayanan yang sudah dibuka oleh Mission Care. Bagaimanapun yang sementara ini akan lepas. Bagaimanapun yang kita genggam saat ini, bagaimanapun itu akan lepas. Bersyukur kepada Mission Care membuka ladang ini menjadi sarana bagi kita untuk menyeberangkan yang bernilai sementara ini menjadi nilai yang kekal. Kalau kita bantu hamba-hamba Tuhan, kita bantu guru-guru agama, kita bantu mahasiswa teologi yang sementara mereka sedang berjuang dilengkapi saat ini untuk diterjunkan nanti menjadi hamba-hamba Tuhan. Maka inilah yang menjadi sarana kita menyeberangkan yang sementara ini, yang tidak bernilai kekal ini, kita seberangkan kepada yang bernilai kekal. Kadangkala kita merasa rugi. Wah, rugi dong. Tuhan itu tidak mau kita hanya rugi. Ingat, memang kita lakukan itu bukan supaya kita selamat. Tetapi Tuhan juga bukan Tuhan yang kejam, yang hanya menuntut kita rela-rela, bahkan sampai teriris hati ini untuk berbagi. Tetapi Tuhan tidak mau hanya teriris hati kita ini untuk berbagi, tetapi Tuhan juga menghitungkan itu nanti. Ketika kita di surga, Tuhan rubah pemberian itu menjadi satu mahkota yang indah dan diberikan kepada kita nanti. Bukan supaya selamat loh ya, hati-hati. Nah, ini saudara yang Tuhan kasihi, yang sedang diprakarsai oleh Mission Care. Tidak mungkin kan uang kita ini kita lemparkan ke sana? Iya, kalau ada tempatnya. Tetapi jangan seperti yang dibilang Rasul Paulus, aku tidak petinju sembarangan. Artinya kalau kita menabur itu, jangan menabur di tempat yang sembarangan, tetapi menaburlah di tempat yang tanah yang subur, tempat yang tepat. Saya boleh mengatakan bahwa ladang Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itulah ladang yang tepat untuk kita menaburkan, dan bukan kita petinju sembarangan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, ini yang diminta Tuhan bagi kita. Walaupun sulit, tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada kekuatan yang diberikan Roh Kudus bagi kita untuk melakukan itu. Percaya dan coba, pasti ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya boleh melihat lagi di sini, pemuda ini sangat diikat dan sangat terikat kepada hal-hal yang sementara itu, karena dia tidak paham. Memang kekuatannya itu sangat luar biasa. Kekuatan harta dunia itu sangat luar biasa untuk mempengaruhi, untuk mengikat.
memenuhi pikiran manusia. Ya, enggak usah jauh-jauh, kita lihatlah di dalam dunia ini sekarang. Ya, di sana sini korupsi. Karena apa? Karena itu harta dunia itu mereka sangat pentingkan, sangat-sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Kita lihat orang ada yang mencuri untuk mendapatkan itu. Kita lihat ada orang membunuh untuk mendapatkan itu. Kita lihat banyak orang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk mendapatkan itu. Mereka kira itu bisa memberikan damai sejahtera bagi mereka. Tetapi kebenaran firman Tuhan, Yesus mengatakan, bukan itu yang memberikan damai sejahtera. Bukan itu segala-galanya. Maksudnya di sini saudara yang Tuhan kasihi, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, bukan berarti kita tidak butuh itu, butuh itu. Tetapi mari kita berbagi. Menandakan bahwa kita bukan orang yang serakah. Mari kita peduli. Menandakan bahwa kita tidak diikat oleh hal-hal yang sementara itu. Tetapi firman Tuhan menghimbau kita supaya kita tidak mengalami kerugian yang kekal. Firman Tuhan menghimbau kita, mari kita seberangkan. Mari kita rubah. Ya. Mari kita gantikan dari yang sementara ini menjadi yang bernilai. Mari kita ganti nilai yang sementara ini menjadi bernilai yang kekal di baliknya ini. Ini saudara yang Tuhan kasih. Jual dan berikan kepada orang-orang miskin. Artinya, seberangkanlah yang tidak bernilai ini menjadi bernilai melalui pelayanan yang sudah dibuka Mission Care pada saat ini. Seberangkan. Selalu di dalam pemberitaan firman Tuhan yang sudah diwadahi oleh Mission Care, selalu dikatakan, kalau kita tidak bisa menginjil, padahal semua orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, suka tidak suka, itu tanggung jawabnya untuk memberitakan keselamatan. Kita tidak boleh serakah. Kita tidak boleh mengatakan, sudah yang penting aku selamat. Itu bukan sifatnya orang yang sudah diselamatkan. Tetapi memang ada tidak panggilan kita untuk melayani secara full time. Karena memang hanya orang-orang yang tertentu yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi bukan berarti kita berhenti. Bukan berarti kita berhenti. Tetapi ada cara-cara yang lain supaya kita dapat melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ya, menjadi pelayan Tuhan bukan hanya di mimbar. Seperti kami yang sudah berteologi, tidak harus semua seperti itu. Tetapi ada menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan dengan membagi, dengan berbagi, dengan peduli. Itulah mimbar yang Tuhan siapkan bagi orang-orang tertentu melalui berbagi apa yang dapat dibagi buat pelayan pekerjaan Tuhan supaya maju. Ya, secara kasar-kasarnya beginilah ya. Kalau hamba Tuhan itu S1 umpamanya atau S2. Kalau sekarang gaji S1 atau gaji S2 ya mungkin di atas UMR lah kita katakan. Layak mereka sebenarnya mendapatkan itu sesuai dengan capaian pendidikan yang mereka capai. Tetapi mereka rela hidup sederhana. Mereka rela hidup apa adanya
demi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kenapa sih? Apa sih susahnya kita dukung? Apa susahnya? Saya pergi ke pedalaman. Saya menemukan seorang hamba Tuhan yang jemaatnya di kebun-kebun. Di kebun sana, di kebun sini. Dan tidak bisa jemaat itu menghidupi kehidupan seorang hamba Tuhan itu. Saya dapat kabarnya dia mengukir-ukir satu kayu, dibikin sendok goreng, lalu dijual untuk menambah kehidupannya. Dia memotong kayu, dia bikin telenan-telenan, dijual untuk menambah. Tapi dia bertahan di dalam. Dia sarjana, pantas dia mendapatkan gaji UMR. Tetapi dia rela tidak mendapatkan gaji UMR itu demi bagaimana supaya firman Tuhan tersampaikan, supaya ada jiwa yang diselamatkan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita tidak boleh egois, hanya memikirkan diri kita sendiri. Tidak boleh egois. Kalau Tuhan egois, kita tidak akan selamat. Mari saudara yang Tuhan kasihi. Pelajaran yang diberikan oleh Yesus kepada orang muda ini, orang kaya ini. Pelajaran bagi kita. Supaya kita dapat berbagi. Supaya kita dapat peduli dengan orang-orang yang sudah diutus Tuhan di lapangan sana. Mungkin di kota ya bolehlah dikatakan lumayan, tapi mereka yang di pedalaman sana jalan kaki, hidup di hutan-hutan. Ketika mereka diutus di sana, tidak pernah mereka bertanya berapa salary. Tidak. Mereka tahu Tuhan yang akan menghidupi mereka. Tetapi kan Tuhan tidak pernah menjatuhkan beras satu karung, saudara. Tapi melalui kita, melalui pendengar ini, mari kita peduli. Itulah yang dihimbau oleh Mission Care saat-saat ini. Supaya kita juga terlibat di dalam pelayanan. Kita seberangkan yang bernilai sementara ini menjadi nilai yang kekal. Dan Tuhan tidak pernah hanya menuntut suatu penderitaan dari kita. Saya tahu memberi itu sangat susah. Memberi itu. Tetapi saudara yang Tuhan kasihi, memberi dari berkelebihan itu masih gampang. Tetapi memberi dari segala kekurangan kita itu, saya boleh merasakan teriris. Tetapi justru itu yang Tuhan mau. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, berilah. Ya, berilah. Sesungguhnya tidak selalu harus sukarela, rela. Kadang tidak rela, tapi harus kita beri. Tuntutan teriris, saudara, teriris. Berdarah-darah rasanya. Tetapi ketika kita sadar bahwa tugas kita adalah juga memberi. Mission Care merupakan satu bendang Tuhan. Mari kita berbagi melalui Mission Care. Supaya ada yang diutus untuk melayani Tuhan. Kalau saudara tidak bisa menginjil, mari melalui apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tidak harus banyak. Semampu kita, sebisanya kita. Tetapi jangan dari sisa-sisanya, ya. Namanya sisa.
Kalau sisa-sisa itu ya untuk yang di penjaga rumah lah itu. Ya. Tetapi yang harus kita makan sebagian kita bagi sama mereka. Maka di sana juga sudah termasuk kita menjadi pelayan, sudah termasuk kita jadi penginjil, dan mari kita seberangkan yang bernilai sementara ini kepada nilai yang kekal. Dan Tuhan tidak pernah hanya menuntut suatu kepedihan dari hidup kita. Kelak Tuhan akan kembalikan itu menjadi mahkota bagi kita. Mari kita sama-sama melayani di dalam benteng Tuhan dengan bentuk-bentuk, dengan talenta-talenta yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita. Karena itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ini kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah ini menjadi renungan, bahan perenungan dalam hidup kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita tidak boleh egois, kita harus sama-sama bergandeng tangan untuk memajukan pelan pekerjaan Tuhan melalui salah satu bendang yang sudah dibuka oleh Mission Care di saat-saat ini. Amin, firman Tuhan. Iya, amin. Terima kasih Bu Rema yang sudah memberikan kabar sukacita yang sangat menggugah kita. Bagaimana kita harus melepaskan yang harus dilepaskan dan harus menggenggam yang kita genggam. Dan pastinya kita mau break dulu. Kita akan kembali di segmen kedua. Kami mengundang Anda untuk bergabung di interaktif di komentar WhatsApp. Banyak yang memberikan respon. Ada dari Hentakupa menyampaikan Tuhan Yesus memberkati Bunda. Ada ada Aji Dendi, haleluya. Ya, ada Yanes juga, terpujilah Tuhan. Nah, lumayan banyak respon yang hadir di jalur komentar. Jadi bagi Anda boleh muncul di jalur komentar di Heartland Space Samarinda. Di Instagramnya juga kita live, di Mayor juga pribadi juga live. Dan tentunya di jalur interaktif masih terbuka di 0811 587028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan pastinya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
listener, kembali lagi pastinya di ruang negara Anda. Masih dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Dan tentunya di malam hari ini kita ditemani dengan Ibu Riama Siombing MTH, yang tentunya sudah hadir dengan topik yang menarik. Di malam hari ini kita membahas orang muda yang kaya. Kalau Mayor banyak tadi gambaran-gambaran, oh ya bener ya, begini ya, begini ya, begini ya. Mudah-mudahan juga harapannya bagi Anda yang mendengarkan juga di jalur yang sudah terhubung melalui jalur radio, live streaming, melalui Facebook dan berbagai kanal lainnya juga bisa merasakan hal yang sama. Dan tentunya pertanyaan yang menarik seperti tadi Ibu Riama juga sampaikan, bagaimana kita harus dapat bisa melepaskan yang seharusnya kita lepaskan dan menggenggam erat sesuatu yang harusnya selalu kita genggam. Kadang-kadang penyesalan memang selalu datang belakangan. Tapi sering sekali kita sering membandingkan dalam kehidupan ini layak gak ya? Ini tepat gak ya? Kadang-kadang semakin lama membandingkan tersebut, justru yang seperti Ibu tadi sampaikan, kita melepaskan hal yang seharusnya tidak kita lepaskan, malah justru mempertahankan hal yang harusnya kita lepaskan. Bagaimana tentunya melalui firman Tuhan malam hari ini, kita dapat menentukan saat menyatakan A lakukan, menyatakan B lakukan, bukan abu-abu. Silakan Ibu. Ya, ya firman Tuhan mengatakan ya, hanya orang-orang rohani mengerti tentang rohani. Ya. Ya, kadangkala ini kalau kita memang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak berakar di dalam Tuhan, sulit untuk melakukan itu. Karena keegoisan manusia. Ya. Ya. Egoisan manusia hanya mementingkan dirinya sendiri, untukku. Betul. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan mau. Hidup ini harus bisa berbagi. Ya. Ya. Nah, sesungguhnya ya, kalau disebut orang kaya itu ya, sebenarnya orang kaya itu di dalam bahasa aslinya itu begini. Orang kaya itu bukan seperti air ditaruh di dalam gelas, atau katakanlah ditaruh di dalam sebuah wadah. Ketika masuk air makin besar. Bukan itu sebenarnya orang yang kaya. Oke. Tetapi orang kaya sesungguhnya di dalam bahasa aslinya itu adalah ketika air itu tercurah di dalam satu wadah, ketika wadah itu penuh, maka dia akan tumpah luber ke sekelilingnya, maka orang lain ikut merasakan. Berarti menjadi saluran, bukan menjadi lumbung. Iya, bukan menjadi lumbung untuk membesar. Nanti lama-lama pecah loh. Iya kan? Iya. Untukku, makin membesar, makin sekuat apa dia menampung. Pecah. Bahaya kan? Iya. Tapi kalau orang kaya itu sesungguhnya umpanan gelas segini untuk bagiannya dia, terus tambah berkat, maka sekelilingnya. Nah, orang kaya, yang disebut orang kaya adalah orang yang sekitarnya bisa ikut menikmati. Itu pengertian sesungguhnya. Iya. Nah, itu sebenarnya harusnya orang kaya ini, tapi dia untuk. Nah, ini yang tidak boleh. Tidak boleh terjadi ya. Iya. Karena tentunya seperti tadi Ibu sampaikan, bahwa kita harus menyadari, orang percaya menyadari akan hal itu, bukan terjebak akan hal yang justru tadi kurang. Kalau kurang nggak ada habisnya ya. Manusia itu tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup. Indonesia ini bagi dia tetap kurang. Iya. betul. Tidak cukup. Tapi ya itu seperti orang-orang pintar mengatakan, ada ruang di dalam hati ini, di dalam hidup ini, di dalam relung-relung dalam kita ini, tidak bisa diisi oleh apa yang ada di dalam dunia ini. Iya, tepat. Hanya pemahaman kita dengan Yesus yang bisa mengisi itu, yang bisa mengatakan, saya sudah cukup. Berarti tepat kalau kita mengatakan bahwa semakin kita berbagi, justru kepenuhan itu pada saat kita berbagi, bukan pada saat menjadi lumbung. Betul. Merasa cukup. Ya. Merasa cukup, sudah cukup. Bukan berarti merasa cukup itu membunuh kita untuk tidak berkarya. Iya, tepat. Itu. Cukup dah. Bukan.
artinya mensyukuri gitu loh, mensyukuri apa yang ada itu. Akhirnya kita bisa berbagi. Iya. Gitu. Iya, menarik tentunya topik malam hari ini karena seperti yang ibu juga sampaikan tadi, bagaimana kita untuk bisa menjadi saluran berkat, bukan hanya menjadi lumbung. Ya, di saat penuh mari kita salurkan. Tapi salurkan bukan karena masalah penuh saja, tapi justru saat kita memberkati dari kerinduan kita yang selalu ditanam, ditumbuhkan untuk kita bisa saling memberi. Di komentar Facebook ada Pendeta Martin Yase. Tuhan Yesus memberkati nih Ibu Pendeta. Iya. Dosen saya itu. Oh iya. Iya, di Facebooknya Mayor ada salam nih dari Bapak di Riau. Nah, mendengar sudah khotbahnya malam ini. Pak Nababan. Iya. Oh. Iya, tentunya banyak respon yang karena Mayor banyak buka kanal khususnya malam hari ini. Jadi menarik firman ini untuk kita bisa sama-sama memahami bahwa seperti yang Ibu tadi sampaikan, bahwa kita justru harus bisa menjadi saluran berkat. Kadang-kadang pemikiran kita membatasi mungkin saluran berkat itu ya Bu ya. Sering sekali terhambat ya, seperti tadi, belum deh, nanti deh. Kadang-kadang kesempatan atau momentum itu tidak datang untuk kedua kalinya. Betul. Bagaimana untuk meyakinkan kita yang malam hari ini mendengarkan untuk mari lakukan. Bukan dulu berpikir panjang, ujung-ujungnya tidak melakukan apa-apa. Iya. Tapi mari bertindak. Bagaimana Ibu? Jadi ya itu, saya pernah berbagi visi kepada seseorang. Lalu orang ini berkata demikian, Anda sudah pernah bercerita dengan si A, si B tentang visi ini, tentang visi ini, untuk berbagi ini. Ya. Lalu saya katakan kepada orang itu, tidak semua orang dipilih Tuhan. Betul. Tidak semua orang yang dipilih Tuhan, yang ditentukan Tuhan untuk bisa berbagi. Tetapi kalau saya berbicara kepada Anda pada saat ini, berarti Anda dipilih Tuhan. Itu adalah berkat. Jangan pernah merasa rugi karena Anda memberi. Ya. Tidak semua orang punya karunia, punya apa gitu loh. Tidak semua orang. Nah, ketika ada orang mengatakan kepada mari berbagi, berarti itu Anda adalah orang yang sudah dipilih Tuhan untuk berbagi. Itu kadang-kala kita berpikir gini loh, rugi. Tidak Ya. semua orang tuh dipilih Tuhan loh. Dan suka membatasi diri biasanya Ibu. Iya. Nah. Iya. Jadi sekarang yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan ini, kalau Anda mendengarkan berarti Anda adalah orang yang sudah ditentukan Tuhan. Amin. Untuk berbagi. Bagi jangan tunda-tunda, enggak 2 kali ada kesempatan. Iya. Iya. Menarik tentunya. Tapi tentunya juga waktu kita terbatas, sudah berada di penghujung. Namun sebelum Ibu menyampaikan menutup kita dalam doa, apa yang dapat kesimpulan yang bisa disampaikan sebagai poin untuk kita bisa fokus kepada firman orang muda ini dan betul-betul menjadi saluran berkat bagi sekitar kita. Silakan Ibu. Yang pertama tadi ya, keselamatan bukan tidak ada kontribusi kita di dalamnya. Semuanya hanya kasih karunia. Sekalipun orang kaya ini melakukan semua hukum Taurat, tetapi itu tidak bisa menyelamatkan dia kecuali melalui pengorbanan Kristus. Ini adalah firman Tuhan yang paling hakiki, yang paling hakiki. Oke, pengkhotbah boleh mengkhotbahkan untuk memotivasi, tapi jangan pernah lupa bahwa firman Tuhan yang paling hakiki adalah keselamatan itu asalnya dari Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Nah, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ingat tidak boleh kita egois. Yang penting aku selamat, tidak boleh. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tidak seperti itu berpikir, tapi dia harus berbagi. Nah, berbaginya itu tadi yang saya katakan, kalau memang kita tidak bisa menginjil, tidak bisa memberitakan hanya kebenaran firman Tuhan, banyak mimbar yang Tuhan siapkan untuk kita menjadi hamba Tuhan. Mimbar adalah mission care, mimbar adalah mendukung, mensupport pekerjaan Tuhan yang begitu luas di dalam dunia ini. Dan yang ketiga, Tuhan
Tuhan tidak pernah hanya mengizinkan kita seperti orang rugi, Ya. ya kan? Tapi Tuhan akan memberikan upah bagi kita sebagai konsekuensi daripada pemberian kita itu. Dan yang terakhir, mari seberangkan dari nilai-nilai yang sangat singkat, nilai-nilai yang tidak kekal ini menjadi nilai yang kekal. Nih, si John Eliot itu mengatakan, kita tidak bodoh melepaskan yang harus lepas dan menggenggam yang sepantasnya kita genggam. Dunia ini akan, biar kita genggam, tidak akan bisa kita genggam itu. Itu akan lepas. Tapi kebenaran firman Tuhan jangan kita lepas, karena itu yang harus kita genggam. Amin. Yang membuat keselamatan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya dapatkan. Amin. Terima kasih Ibu tentunya untuk firman yang sangat menggugah kita malam hari ini. Dan tentunya sebelum mengakhiri program, kembali Ibu Riyama menutup kita dalam doa. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Pujian hormat kami peruntukkan bagimu Tuhan pada saat malam hari ini, di mana kami dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan. Jujur hambamu, orang yang tidak pintar merangkai kata-kata untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, tetapi syukur bagi Tuhan ada Roh Kudus yang terus menjelaskan, menguraikan di dalam hati kami, dapat kami renungkan, membawa dampak yang baik bagi kami dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati radio Hotline pada saat ini menjadi saluran Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan berkati Mission Care, Yayasan Mission Care yang menjadi ladang Tuhan di dalam membantu pelayan pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan, terpuji namamu. Berkati hambamu Bapak Mayer, dia dapat melayani Tuhan dengan baik, melayani Tuhan. Inilah mimbar yang Tuhan siapkan bagi dia sebagai hambamu. Terima kasih Tuhan, di dalam penjelasan kami, kalau ada kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami, ampuni kami Tuhan. Tetapi biarlah di lain kali semakin lagi sesuai dengan apa yang Tuhan tuntutkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Dan tentunya terima kasih untuk waktunya Ibu Riyama malam hari ini. Dan hal listener dimanapun Anda berada, sukacita untuk kita bisa sama-sama memahami firman ini dan mau menjalankan. Mari mulai bertindak. Percaya bahwa Anda yang mendengarkan, seperti tadi Ibu Riyama sampaikan, adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Dapat menghubungi kami di jalur interaktif di 0811 587028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan tentunya kami akan undur diri dari ruang dengar Anda. Pastinya selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.